Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mefriza, NIM 2004-2032, akan memaparkan tugas pertama 3 dari ekonomi politik mengenai teori pembangunan. Pengertian teori pembangunan. Teori pembangunan adalah kumpulan konsep dan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mempromosikan proses ekonomi, sosial, dan politik yang berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup manusia, terutama di negara-negara berkembang. Teori-teori ini mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, peningkatan infrastruktur, perluasan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari teori pembangunan adalah mencari strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup melalui intervensi yang baik pada tingkat lokal maupun global. Teori-teori dalam pembangunan. Teori pembangunan adalah kajian yang memfokuskan pada proses dan strategi yang digunakan oleh negara-negara untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik mereka agar meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Teori-teori ini mencakup berbagai pendekatan dan model yang berbeda-beda. Di antaranya adalah satu, teori modernisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa pembangunan ekonomi dapat dicapai melalui proses modernisasi yang mirip dengan yang dialami oleh negara-negara barat. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam teknologi dan infrastruktur, urbanisasi, dan transisi dari pertanian ke industri. Yang kedua ada teori dependensi. Menanggapi teori modernisasi, teori dependensi mengemukakan bahwa negara-negara berkembang tetap miskin dan tidak berkembang karena mereka terjebak dalam struktur ekonomi global yang menguntungkan negara-negara maju. Teori ini menekankan hubungan neokolonial dan eksploitasi ekonomi yang menghambat pertumbuhan negara-negara miskin. Selanjutnya ada teori sistem dunia. Mirip dengan teori dependensi, teori ini menganggap dunia sebagai sistem ekonomi yang terpadu, di mana beberapa negara mendominasi dan lainnya tergantung. Negara ini dibagi menjadi inti atau core, semi-periferi, dan periferi, dengan aliran kekayaan yang cenderung menguntungkan negara inti. Selanjutnya ada pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang harmonis. Dan yang terakhir ada teori pertumbuhan endogen. Teori ini mengusulkan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh faktor internal suatu negara seperti sumber daya manusia, pengetahuan, dan teknologi, daripada oleh input eksternal seperti investasi asing langsung. Teori kapabilitas oleh Amartya Sen. Teori ini menekankan pada pentingnya memberi individu kemampuan atau capabilities untuk memperoleh hal-hal yang mereka nilai penting dalam kehidupan. Pembangunan diukur bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan kebebasan yang dirasakan oleh individu. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda dan menawarkan wawasan unik untuk bagaimana negara dapat mencapai pembangunan efektif dan inklusif. Diskusi tentang teori pembangunan terus berkembang, menyesuaikan diri dengan tantangan baru dan konteks global yang berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.